Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka namanya bulan penuh berkah seperti itu. Awal, tengah, akhirnya semuanya enggak ada yang kosong, ada keutamaannya semua. Man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallahu lah. Barang siapa yang meringankan bawahannya, maka Allah akan ampuni dia, wa ataqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Jadi orang juga misalkan dia meringankan pekerjaan anak buahnya di bulan Ramadan, maka dua, ampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari api neraka. Jadi memang diobral bener ampunan Allah. Maknanya apa? Bener-bener dibuka luas ampunan Allah. Kalau diobral nggak pantas bahasanya. Tapi dibuka seluas-luasnya ampunan Allah. Nah, tapi apa? Ya yang mau ngambil aja yang dapat. Nah, hujan itu kan gede, dan hujan itu penuh manfaat, tapi yang mau ngambil manfaat. Kalau misalkan dia nggak ngambil manfaat, hujan malah harusnya manfaat malah jadi mudorot, jadi sakit atau malah jadi banjir kemana-mana, malah jadi musibah di mana-mana. Kalau misalkan nggak bisa ngambil manfaatnya, tapi kalau misalkan bisa ngambil manfaatnya, bisa jadi padi, bisa jadi pohon-pohon, bisa jadi buah-buahan. Nah, banyak manfaatnya. Begitu pun Ramadan, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan, tapi bagi yang nyadong, bagi yang mau itu ngambil itu. Tapi kalau misalkan biasa-biasa aja, ya biasa-biasa aja akhirnya. Dan itulah orang yang rugi, kata Nabi. Maka waktu itu malaikat Jibril datang. Kemudian berdoa, semoga benar-benar rugi. Doanya malaikat Jibril, semoga benar-benar rugi, benar-benar hancur orang yang lewat Ramadan di depan dia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nabi langsung mengamini. Malaikat Jibril yang doain, yang ngaminin Nabi, kurang apa? Maka ini adalah hidayah. Ini udah ngaji seperti ini, udah nyampein di mana-mana, kultum di mana-mana nanti itu. Nah, tapi untuk urusan amal lagi, hidayah lagi. Untuk orang itu dengarkan, untuk dapat ilmunya itu hidayah. Tapi untuk ngamalkan lagi, untuk benar-benar dia nyadong daripada barokahnya Ramadan, itu perlu hidayah lagi. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wastakthiru fihi min arba'i khisal, dan perbanyaklah dari 4 hal. Perbanyaklah 4 hal yang di bulan Ramadan ini. Khoslatain turduna bihima rabbakum, yang 2 hal itu menyebabkan ridho Tuhan kalian. 2 hal ini untuk Tuhan kalian membuat ridho kepada kalian. Wa khoslataini la ginaa bikum anhuma, dan 2 hal yang kalian tidak mungkin tidak butuh. Maknanya pasti butuh kepada 2 itu. Ada 2 hal yang mendatangkan ridho Allah, ada 2 hal yang kita pasti butuh. Ini 4 yang diperbanyak. Apa itu? Apa 4 hal ini perbanyak? Apa usul dakwah? Ini usul Ramadan. Fa amal khoslatan allatani turduna bihima rabbakum. 2 hal yang diperbanyak yang mendatangkan ridha Allah. Fa syahadatu alla ilaha illallah, syahadat alla ilaha illallah wa tastaghfirunah, dan minta ampun kepada Allah. Maka ada pujian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu astaghfirullah. Nah, itu di antara dalilnya ini. Memperbanyak syahadat dan memperbanyak istighfar. Itu 2 hal yang untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khoslatan allatani la ginaa bikum. Kemudian 2 hal yang pasti kalian butuh dengannya. Fatas'alunallaha jannah, kalian minta surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kalian minta perlindungan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan gitu kan? Nah, itu dalilnya ini, bukan tanpa dalil itu pujian itu. Nah, seperti itu. Jadi diperbanyak itu. Kemudian waman asba'a fihi sha'iman, barang siapa yang menghilangkan dahaganya orang yang berpuasa, memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqahullah, maka Allah akan memberikan minum kepada dia, min haudhi, dari telagaku, telaga Kautsar, syarbatan, sayur teguk, la yadma'u hatta yadkhul jannah, yang mana dengan sayur teguk itu tidak akan pernah merasakan haus sampai masuk surga. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi itu. Rawahu Ibnu Khuzaimah, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Min tariqi Ali bin Zaid bin Jad'an, dari riwayatnya
muhaddis terkenal namanya Ali bin Zaid bin Jad'an. Waqal, dan dia mengatakan in soal khobar, jika hadis ini adalah sahih. Qultu, pengarang kitab ini yaitu Al-Hafidz Ad-Dimyati, beliau mengatakan hadal hadis, ini hadis, wa kullu hadisin nusiba fi hadal kitab ila Ibnu Khuzaimah, dan semua hadis yang dinisbatkan, dikembalikan atau diarahkan kepada Ibnu Khuzaimah, fa huwa mimma akhrajahu fi sahihi, semuanya itu adalah termasuk yang beliau riwayatkan dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah. Wal jumhur ala tad'ifi Ali, jumhur ulama, mayoritas ulama mendoifkan seorang rawi namanya Ali bin Zaid bin Jad'an. Waqad yuhsinuhu hadisu, tapi terkadang juga hadisnya hasan. Maknanya bagaimana? Ini penting. Ini hadis ini dan hadis yang semisal ini kadang-kadang sering diremehkan orang. Tadi terutama tadi kan awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya itu minan nar. Itu banyak orang-orang meremehkan. Maka kita ambilkan dari kitab hadis ini Al-Hafidz Ad-Dimyati, seorang ulama besar. Al-Hafidz Ad-Dimyati, Al-Hafidz itu minimalnya hafal 100.000 hadis. Bukan Al-Hafidz itu hafidz Quran loh ya. Hafidz Quran itu kalau ulama dulu ya wajib gitu loh. Kalau misalkan nggak hafidz ya nggak ulama gitu loh. Makanya Al-Hafidz, gelar Al-Hafidz yang sekarang itu terlalu rendah kalau misalkan cuma sekedar hafidz Quran. Kalau orang dulu ya biasa hafidz Quran. Maknanya Al-Hafidz itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Bukan 1.000, bukan 10.000, 100.000. Nah kita ini berapa hafal hadis. Maka kitab ini bukan kitab biasa. Nah, beliau mengatakan, jadi pengarang kitab hadis ini, beliau mengatakan hadis-hadis yang saya ambil dari Ibnu Khuzaimah itu saya ambil dari kitab sahihnya beliau, namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, di dalam riwayat ini ada namanya rawi namanya Ali bin Zaid bin Jad'an. Lah ini sering dikomentari beliau ini, sehingga kemudian langsung diremehkan seperti itu. Maka beliau mengatakan ini hadis ini dikategorikan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah loh. Dalam kitab Sahihnya Ibnu Khuzaimah, ulama besar. Maknanya apa? Berarti hadis ini nggak bisa diremehkan begitu saja. Gitu. Makanya penilaian itu, penilaian yang namanya dhaif, yang namanya hasan, yang namanya sahih itu tidak bisa diterima hanya satu orang saja. Tapi penilaian itu harus apa? Secara umum harus tahu. Ini hadis yang ini tadi dalam satu sisi kadang-kadang ulama menganggap dhaif, tapi nanti dalam kitab lain dikatakan hasan, kitab lain bahkan dikatakan sebagai sahih, berarti nggak bisa diremehkan. Gitu loh. Bahkan perawi-perawi yang dhaif itu pun itu juga nggak bisa diremehkan. Karena kadang-kadang perawi-perawi yang dianggap dhaif oleh para ulama dalam urusan hadis itu ulama-ulama besar, wali-wali besar loh. Orang yang ketakwaannya itu kalau misalkan sama kita nggak ada bandingannya nanti. Seujung kukunya pun nggak ada apa-apanya nanti gitu. Ada ulama besar namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu misalkan kita belajar rijalul hadis, perawi hadis, maka ulama-ulama mengatakan ini dhaif hadisnya. Dari segi itu penilaian hadisnya loh ya. Yang mana untuk dikatakan dhaif itu kadang-kadang itu sangat mudah. Maknanya apa? Kalau misalkan kita nyampaikan hadis bukan sekedar dhaif, tapi tingkatannya itu udah nggak bisa diterima sama sekali kalau misalkan kita. Soalnya apa? Orang ulama itu kadang-kadang cuma sekedar ngasih makan ayam untuk apa? Ngasih makan datang kemudian hanya untuk tipuan saja, kemudian disembelih supaya dia mau deket, kemudian disembelih. Itu aja hadisnya udah sahih loh. Udah dhaif loh. Lah kita ini berapa kali bohong kita nih sama orang. Nah, gak hitung-hitung bohongin ayam aja langsung ini hadisnya langsung dhaif gitu loh. Makanya jangan meremehkan ulama-ulama walaupun itu sudah dalam riwayatan hadis disebutkan dhaif. Ini penting. Ini kalau misalkan pembahasan seperti nanti nanti mesti dibahas di mana-mana segala macam lah. Kita harus punya counter seperti itu. Itu ulama-ulama yang walaupun disebutkan dhaif dalam periwayatan hadis, tapi itu jangan kemudian diremehkan sama sekali. Karena itu kalau misalkan diteliti, Ibnu Lahiyah itu disebutkan adalah sebagai dhaif dalam urusan hadis, tapi urusan fatwa, urusan ijtihad, urusan pengambilan ilmu fikih segala macam itu beliau sebagai qadhinya Mesir loh pada zamannya. Qadhi itu apa? Di atasnya hakim. Kalau misalkan Indonesia paling tinggi hakim. Nah, itu pun segala macam kan. Nah, ada atasnya lagi qadhi. Qadhi itu bawahnya hakim. Jadi keputusan-keputusan apa itu yang mutusin qadhi. Lah itu Ibnu Lahiyah. Ya. Dalam urusan hadis dhaif. Apa kita bisa remehkan? Ya enggak bisa sama sekali. Ya. Makanya jangan sampai kita meremehkan ulama-ulama kemudian dhaif ini hadisnya enggak kepake. Jangan seperti itu. Dhaif itu kan dari segi penilaian
orang-orang muhakkik dalam urusan ahlul jahr wa ta'dil dalam urusan apa penilaian ulama itu. Tapi kalau misalkan bidang-bidang lainnya kita nggak mesti loh itu dhaif semuanya segala macam diremehkan. Nah, ini harus penting ini. Kadang-kadang cuma lulusan STM, cuma lulusan ngomong apa namanya komentari hadis segala macam udah pantas. Kalau misalkan orang STM benerin motor, nah itu nggak apa-apa. Ngomong oli ini yang bagus ini ya pantas. Ini nggak tahu apa segala hadis aja hafal berapa. Kalau misalkan hafal pun acak-acakan, jangan kan hadis baca Quran cuma seblet-beletot, udah komentari segala macam sembarangan, jangan macam-macam. Seperti itu maksudnya. Jadi maknanya hadis yang kita sampaikan tadi itu sangat-sangat masih bisa dipertanggungjawabkan dan masih sangat bisa diamalkan. Maknanya seperti itu. Walaupun nanti ada banyak komentari itu komentarnya ulama orang-orang akhir zaman yang kadang-kadang itu nggak teliti dan kurang adab sama ulama-ulama terdahulu. Nanti malu itu nanti kalau ketemu ulama-ulama terdahulu itu mendhaifkan Ali bin Zaid bin Dad'an, ketemu di sana, kamu dulu mendhaifkan saya ya. Berapa hadis kamu hafal kamu itu? Malunya minta ampun nanti itu. Itu ada ulama besar terkenal namanya Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Imam Al-Ghazali itu ulama besar itu. Tapi kalau misalkan nanti itu ngelihat di kitab-kitab fikih, nanti itu banyak pendapat-pendapat yang dianggap sebagai pendapat yang syadz. Syadz itu di atas di bawahnya dhaif. Kadang-kadang seperti itu. Nah kalau misalkan kita nggak ngaji, akhirnya meremehkan Imam Ghazali juga nanti akhirnya. Contohnya seperti itu. Padahal beliau adalah ulama besar, wali besar loh. Banyak, bukan sekedar kekasih Allah, tapi banyak dengan sebab kitab-kitab beliau jadi kasih Allah loh. Makanya nggak bisa diremehkan, harus hati-hati. Orang itu harus hati-hati sama orang-orang terdahulu, sama ulama-ulama terdahulu itu harus hati-hati. Wallahu a'lam. Sebagai muqaddimah Ramadan.